Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Cache Memory. Anggota kelompoknya itu ada saya sendiri, kemudian Talita Syakira, dan Bang Muhammad Fitrah Rahmatillah. Definisi dan fungsi cache memory. Cache memory adalah memori kecil berkecepatan tinggi yang berada di antara CPU dan RAM utama. Fungsinya untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses sehingga CPU bisa mengambil data lebih cepat tanpa harus selalu mengakses RAM yang lebih lambat. Jadi, cache memory itu seperti yang bisa dilihat di sini, letaknya itu antara CPU dan memori utama. Selanjutnya, mengapa cache memory itu diperlukan? Nah, CPU itu memiliki kecepatan yang super tinggi. Ketika dia membutuhkan data untuk diambil, jadi CPU itu harus mengakses memori utama, yang mana memori utama itu kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan CPU. Sehingga CPU yang membutuhkan data itu terpaksa harus mengikuti kecepatan hard disk yang lebih lama. Nah, jadi CPU Central Processing Unit memiliki kecepatan super tinggi dalam memproses data. Hard disk memiliki kecepatan yang jauh lebih lambat dalam membaca dan menulis data. Karena CPU membutuhkan data dari hard disk untuk diproses, maka CPU terpaksa menunggu kecepatan akses dari hard disk. Ini menyebabkan bottleneck atau hambatan kinerja. Jadi itulah sebabnya dalam sistem komputer modern digunakan memori antara seperti cache dan RAM agar CPU tidak terlalu bergantung pada kecepatan hard disk yang lambat. Nah, alurnya itu CPU pertama-tama akan mengakses empat jenis dari cache memory yang berbeda. Jadi cache memory itu sebenarnya terbagi menjadi empat, ada yang menyebutkan tiga. Nah, alurnya itu CPU pertama-tama akan mencari terlebih dahulu data yang dibutuhkan dari eh, cache level satu. Jika data yang diinginkan itu nggak ada, lanjut ke cache level 2. Cache level 2 nggak ada juga, berarti akan dicari ke cache level 3. Jika nggak ada di cache level 3, lanjut ke cache level 4. Nah, ketika rupanya di cache memory ini nggak ada datanya, CPU akan melanjutkan pencarian datanya ke memori utama. Nah, ini cara kerja jelasnya. CPU terlebih dahulu mencari data di cache level satu. Jika tidak ditemukan, pencarian dilanjutkan ke cache level 2. Jika masih tidak ada, CPU mencari di cache level 3. Bila tersedia cache level 4, CPU juga akan mengeceknya. Jika data tidak ada di cache, CPU mengambilnya dari RAM. Jika tidak ada di RAM, data diambil dari hard disk atau SSD. Data yang berhasil ditemukan kemudian disimpan di cache agar akses berikutnya lebih cepat. Jika cache penuh, dilakukan cache replacement atau penggantian data lama dengan data baru. Itulah sebabnya saat program dibuka pertama kali terasa lebih lama, tetapi pada pembukaan berikutnya jauh lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Talita. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki cache memory. Yang pertama itu ada karakteristiknya, yaitu ada speed, size, associativity, dan access. Itu ada levelnya, ada tiga level, yaitu level pertama, kedua, dan ketiga. Cache itu enggak cuma dalam satu jenis, tetapi dalam beberapa tingkatan level yang semakin jauh dari CPU. Kapasitasnya semakin besar, namun kecepatannya semakin lambat. Baik, di gambar ini terdapat dua jenis cache, yaitu cache level satu dan 2 dan cache level 3 dan 4. Pada cache level satu dan 2 itu eh, dia berada di dalam CPU dan ukurannya hanya beberapa MB. Sedangkan pada cache level 3 dan 4
dia berada di luar CPU dan ukurannya lebih besar beberapa MB. Nah, pada cache level 1 ukurannya itu lebih kecil, yaitu 32 sampai 64 KB, paling cepat karena langsung di dalam core CPU-nya. Yang level 2 itu ukurannya lebih besar dari cache level 1, yaitu 256 KB sampai 1 MB. Masih sangat cepat, biasanya per core. Yang cache level 3 itu kapasitasnya lebih besar dari yang cache level 1 dan 2 dan memiliki beberapa MB yang dibagi di antara beberapa core CPU. Dan ada juga cache level 4 itu jarang digunakan dan biasanya itu lebih eksternal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Fitra. Baik, dalam bab 3 ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan tentang cache memory. Kelebihannya adalah memori cache lebih cepat dibandingkan dengan memori utama dan memori sekunder. Yang kedua, program yang disimpan oleh cache memory dapat dieksekusi dalam waktu yang lebih singkat. Ketiga, waktu akses data cache memory lebih sedikit daripada memori utama. Yang keempat, memori cache menyimpan data dan instruksi yang secara teratur digunakan oleh CPU sehingga meningkatkan kinerja CPU. Lalu ada kekurangannya. Kekurangannya adalah memori cache lebih mahal daripada memori primer dan memori sekunder. Data disimpan sementara dalam memori cache. Yang ketiga, setiap kali sistem dimatikan, data dan instruksi yang disimpan dalam memori cache akan hancur. Yang keempat, tingginya biaya memori cache yang meningkatkan harga sistem komputer. Lalu kesimpulan dari bab 1 dan bab 3 adalah memory cache adalah ruang penyimpanan kecil dan cepat di dalam komputer. Memori ini menyimpan duplikat data dari lokasi yang sering diakses di memori utama. CPU berisi beberapa cache terpisah yang menyimpan instruksi dan data. Lalu memory cache menyimpan data di dekat CPU yang membantu mempercepat pemrosesan. Memori ini jauh lebih cepat daripada memori utama atau RAM. Ketika CPU membutuhkan data, ia akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika data tersedia, data tersebut akan diakses dengan cepat. Jika tidak, CPU akan mengambilnya dari memori utama yang lebih lambat. Demikian kami akhiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.